Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Riza Budi Prasetya di video tutorial basis data. Oke, di bagian praktikum ini, di praktikum yang ke-6, kita akan belajar tentang advanced explicit cursor. Di praktikum ke-5 tadi kan kita sudah belajar tentang kursor yang basic ya, yang sederhana. Tapi di praktikum yang ke-6 ini kita akan belajar tentang explicit cursor secara lebih jauh. Oke. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Kita langsung saja ke materi. Oke. Advanced explicit cursor, di sini saya menggunakan video dari Oracle. Oke. Jadi tujuan kita belajar pada video ini yaitu kita dapat membuat kursor dengan menggunakan parameter. Nah, praktikum sebelumnya tadi kan kita hanya kursor biasa, tidak menggunakan parameter. Nah, di sini kita menggunakan parameter. Lalu kita juga kapan for update clause ya dibutuhkan. Ininya nanti ada for update clause sama where current of clause. Itu akan dijelaskan lebih lanjut. Write a cursor that uses subquery, seperti itu. Jadi kursor yang menggunakan subquery. Oke, biar tidak bingung, langsung saja kita masuk ke materi. Cursor with parameter. Jadi cara penulisannya seperti ini: cursor name, parameter name, data type. Jadi seperti fungsi ya, fungsi yang memiliki parameter seperti itu. Lalu is select statement. Nah, parameter ini kepakai ketika kita membuka kursor. Jadi gunanya parameter adalah pas parameter values, itu berarti kita melewatkan suatu nilai melalui parameter ke kursor ketika kursor terbuka dan query dieksekusi. Nah, gunanya ini kan digunakan untuk apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini contoh dari membuka kursor yang menggunakan parameter. Open cursor name dalam kurung parameternya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, parameter itu fungsinya adalah karena kita melewatkan nilai, fungsinya dapat digunakan untuk memfilter dari query kita. Seperti itu. Contoh di sini ya. Di PPT ini kita membuat kursor, emp kursor, p.no, tipe datanya number, pjob itu varchar 2. Berarti kursor ini punya dua parameter. Is, lalu select employee ID last name from employees where department ID. Nah, ini p.no. P.no ini kan parameter dari emp kursor. And job ID sama dengan pjob ID. Seperti ini. Nah, gunanya adalah memfilter dari kursor kita sesuai dengan parameter yang ada. Open emp kursor 80 seperti ini. Close emp kursor, lalu open emp kursor 60 at proxy. Nah, jadi gunanya dari parameter yaitu untuk membatasi dari query agar tidak terlalu banyak mungkin. The for update clause. Nah, tadi kan saya jelaskan nih ada for update clause. Nah, for update clause ini apa? Jadi select column apa ya? Select column from for update. Nah, ini sintaknya agak membingungkan. Kita coba lihat langsung lihat contohnya. Nah, ini contohnya, retrieve the employee who work in department and update their salary. Nah, jadi maksudnya adalah the for update clause ini adalah sebuah kursor ya, sebuah kursor yang digunakan
untuk mengupdate data. Jadi tadi ditulis setelah sintak select di query. Select kan kursor, mp kursor apa, is, select apa, kolom apa, from, lalu di bawahnya setelah itu for update apa. Contoh ini retrieve of the employees who work in department 80 and update their salary. Jadi ini retrieve the employees who work in department 80 and update their salary. Seperti ini. Jadi kita meretrieve itu mengambil seluruh pegawai yang bekerja di departemen 80 dan update gaji mereka. For salary no wait. No wait ini ya atribut tambahan ya, seperti itu. Lalu apa? Where current of clause. Jadi where current of cursor. Jadi where current of cursor itu use cursor to update or delete the current row. Jadi berhubungan dengan current row, row yang aktif. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi kita membuat kursor, cell cursor is select department ID, employee ID, last name, salary, where employee, department ID, di department ID, and di department ID sama 60. For update of salary, no wait. For update of salary, no wait ya. Digunakan untuk mengupdate gaji. Jadi kita memilih departemen ID pegawai, nama, gaji dari pegawai di departemen ID 60 untuk mengupdate gajinya. Seperti itu. Lalu kita for ya. Oke, jadi di sini contoh dari penerapan where current of clause. Jadi intinya itu kita menampilkan mengenai departemen ID, employee ID, nama dan juga gaji dari pegawai di departemen ID 60 untuk mengubah gajinya. Di sini kita tambahkan sintak for update of salary. Lalu kita loop ini gunanya agar apa? Loop ini kita mengambil seluruh data yang ada dan kita simpan di mp record. Oke. If mp record.salary apabila gajinya lebih kecil dari 5.000 maka update employee set salary sama dengan mp record salary. Jadi gajinya tambahkan 1,1 dari gajinya. When current of cell cursor. Ini ya. Where current of cell cursor. Berarti ini akan mengeksekusi dari query yang aktif. Seperti itu. Where current of cell cursor kan query yang aktifnya itu kan ya sesuai dengan record yang aktif saat ini. Seperti itu. Jadi nanti gaji yang terubah adalah gaji yang dari mp record-nya ini. Ini isinya sama saja seperti where employee ID sama dengan mp record apabila employee ID itu sama. Cursor with subquery. Jadi kalau sebelumnya kita kan hanya query biasa kan. Nah ini contoh dari cursor dengan subquery. Kita juga bisa menggunakan subquery di kursor kita. Ininya sama saja, kan nggak ada bedanya antara subquery dengan contohnya view. Karena ya view kan seperti yang sudah saya bahas adalah subquery yang disimpan, gitu. Oke, sampai di summary. Jadi kita telah membahas tentang kursor yang ada parameternya. Itu digunakan untuk memfilter dari SQL-nya. Lalu define with subquery and correlated subquery. Bahwa kursor itu bisa didefinisikan subquery.
manipulate explicit cursor with command using, kita bisa memanipulasi kursor, kursor dengan for update close atau where current of close. For update tadi itu kalau teman-teman belum paham itu, for update close itu kan lu mengunci baris sebelum dan jadi mengunci baris sebelum ada dan delete, ininya seperti itulah. Jadi dikunci ketika for update ini. For update itu gunanya untuk ya agar kursor ini tuh menjadi acuan bisa diubah. Nah ini kalau teman-teman tidak praktek ya agak lumayan sulit. Oke, seperti itu. Nah ini video dari saya. Setelah ini kita break sebentar lalu mengerjakan beberapa soal latihan seperti itu. Terima kasih.